Disoroti media, belanja militer Indonesia buat Cina tercengang. Indonesia sedang kalap belanja militer yang buat Cina geleng-geleng kepala. Indonesia baru-baru ini memperkuat barisan militer dengan jet tempur Rafale dan F-15 Eagle II yang disorot oleh media Cina. Cina seakan memprediksi seperti apa kekuatan militer Indonesia ke depannya. Pembelian Rafale contohnya yang membuat Cina benar-benar mengawasi apa yang dilakukan oleh Indonesia. Pembelian dua jet tempur canggih, Rafale dan F-15 Eagle II, yang terus-menerus dilakukan oleh Indonesia sangat mengejutkan. Dulu, pembelian jet tempur canggih Indonesia biasanya belasan atau satu digit. Misalnya, jumlah Su-27 buatan Rusia. Pembelian dua pesawat tempur generasi ketiga dan setengah tempur secara berturut-turut oleh Indonesia akan sangat meningkatkan kekuatan angkatan udaranya. Cuma industri pertahanan Indonesia masih belum maksimal. Jikalau faktor itu berhasil dilewati maka tak ada yang bisa menghentikan Indonesia. Didorong oleh ambisi negara sebesar itu, ia akan secara aktif mempromosikan modernisasi pertahanan nasional. Bagi Australia, militer Indonesia menguat untuk melawan pengaruh Cina di Natuna Utara. Penjelasan yang lebih lugas adalah bahwa Indonesia membeli pesawat tempur senilai US$22 miliar karena bisa. Negara-negara Asia Tenggara telah memodernisasi kekuatan militer mereka jauh sebelum Cina meningkatkan kekuatan militernya. Terutama karena seiring dengan pertumbuhan ekonomi mereka, kekayaan pemerintah juga meningkat. Mereka tiba-tiba mampu membeli peralatan militer yang telah lama mereka cari. Bukan cuma Rafale dan F-15 Eagle II, Indonesia juga berniat membeli pesawat tiltrotor V-22 Osprey. Hal itu pernah diungkapkan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa saat masih menjabat sebagai Kasat. Helikopter angkut seharusnya kami punya yang lebih besar helikopter serang misalnya Apache. Kami seharusnya punya lebih banyak, tidak hanya 8. V-22 Osprey ialah helikopter hybrid karena ia memadukan pesawat sayap tetap dengan helikopter jadi satu, maka muncullah istilah tiltrotor untuk menyebut jenis V-22 Osprey. Keuntungan memakai V-22 Osprey jelas banyak, yakni daya angkut besar serta mempunyai daya jelajah jauh layaknya pesawat terbang. Ia juga bisa lepas landas dan mendarat secara vertikal sehingga tak perlu repot-repot menyediakan bandara. Gagasan Indonesia ingin membeli V-22 Osprey ini ternyata juga dicermati oleh media Cina Taipaper, CN. Media Cina itu tercengang dengan kelakuan Indonesia membeli V-22 Osprey sebanyak 8 unit. Uang yang digelontorkan Indonesia pun tak main-main, yakni 28,7 triliun rupiah untuk tiltrotor tersebut. Pada 2020, Indonesia menghabiskan 2 miliar dolar Amerika untuk membeli 8 helikopter MV-22 Osprey dari Amerika Serikat. Mereka menjelaskan V-22 Osprey sudah lolos izin dari Kongres AS, dan Boeing bersiap membantu pemerintah AS memenuhi pesanan Indonesia ini. Menurut pengungkapan Boeing saat ini, setelah Kongres AS meloloskan penjualan ke Indonesia, Boeing segera mulai membantu pemerintah AS dan India menyelesaikan konten yang diatur dalam kontrak.